Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Prof. Radit, di depan saya udah ada guru saya, Pak Herman Rosidi. Beliau adalah guru saya di S1 dan sampai sekarang juga guru saya. Was my teacher. Was and will never be, I will never be your lecturer. Alright. You will be always my. Alhamdulillah, barakallah. Jadi kalau dulu saya waktu S1 itu, wah itu karena beliau guru saya, jadi jalur hormat gitu dan sebagainya. Kalau sekarang kita ngobrol di kopi, ngopi-ngopi, kafe-kafe gitu Pak ya. Itulah hidup di dunia universitas. Iya. Always egalitarian. Nah, itu. Everybody is the same, ya. Betul ya. Nah, sekarang kita melanjutkan diskusi kita yang pertama. Kemarin kita bicara tentang makosid Pak. Ya, ya. Tapi kita belum selesai kemarin. Itu baru kecil-kecil, sederhana-sederhana dan durasi waktunya kalau nggak salah itu sekitar 40-50 menit. Padahal makosid itu harus sangat banyak dielaborasi harusnya gitu ya. Yeah. Nah sekarang kita akan melanjutkan ini. Jadi ini adalah ya katakan part kedua lah kira-kira gitu Pak. Kemarin saya review sedikit ya. Jadi kemarin waktu kita bicarakan itu adalah 5 makosid itu perlindungan terhadap agama ya, terhadap jiwa, terhadap akal dan seterusnya sampai kemudian terhadap wealth ya, kekayaan. Yang terakhir mungkin kemarin kita nggak terlalu banyak membahas ya bahwa perintah Allah terhadap melalui Qur'annya itu kan kemudian menyuruh kita untuk bekerja dan sebagainya, itu adalah perlindungan kita terhadap harta gitu Pak ya. Nah sekarang kita akan coba lanjut lagi karena saat ini nanti kita akan bahas lebih detail satu persatu gitu ya. Nah sebelumnya kita mau membahas dulu tentang purpose of syariah Pak. Jadi kita mengacu pada slide yang Pak Herman biasa ajarkan di kelas. Jadi memang tujuan ini adalah untuk bagi kawan-kawan yang ingin mendengarkan ceramahnya Pak Herman tapi nggak kesempatan gitu ya, nggak ke Surabaya, nggak jadi student di UNER dan sebagainya. Nah ini kesempatan yang bagus ini untuk kemudian nonton ini dan bisa belajar dari Pak Herman. Nah Pak Herman menuliskan di sini bahwa the purpose of syariah menurut Ibnu Taimiyah itu adalah justice, keadilan. Monggo Pak dielaborasi Pak. Alhamdulillah alamin. Ya. Menurut Ibnu Taimiyah ya, tidak ada nilai lebih tinggi daripada adil, keadilan, dan ya sekedar intermezzo ya. Itu dalam bahasa Indonesia tidak ada terjemahannya. Adil itu. Ya, Pancasila itu sila keduanya adil dan beradab, tapi tak ada yang bisa menjawab adil itu apa. Dalam bahasa apa saja, tak ada. Ya. Bahasa Inggris pun hanya ada justice, keadilan. Ya. Tapi apa adil? Just atau fair atau apa? Ya, ya. We still don't know. Alright, ya. Adil. Nah, adil itu apa? Gitu ya. Adil itu adalah setiap orang mendapatkan sesuai haknya. Ya. Sesuai Proper. Ya. Diterjemahkan oleh Ibnu Taimiyah begitu. Ya, satu. Nomor 2, tidak ada zalim. Zalim itu lawan daripada adil. Para ulama mendefinisikan adil itu adalah to put something, to put anything on its place. Iya. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya. Jadi lawannya zalim. Kalau saya pakai topi saya letakkan di kaki itu Zalim. tidak proper. Itu zalim. Ya. Nah, adil merupakan salah satu topik utama yang dibicarakan dalam Quran. Berkali-kali Quran mengatakan tentang keadilan gitu. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi dan seterusnya. Ya itu kumulalakum tatakarun dan seterusnya. Ya. Itu secara di dalam perekonomian, dalam ekonomi, keadilan itu dinyatakan oleh Nabi Syuaib di surat Hud itu ya. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Pertama-tama Nabi Syuaib itu selalu yang saya lihat tuh selalu mendakwahkan dua hal. Ya. Para ahli ekonomi Islam menyebut Nabi Syuaib itu nabi ekonomi. Ya, mengatakan wazinu bil qistosil mustaqim. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Satu. Nomor 2 adalah wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan mengurangi hak-hak manusia sedikit pun. Hak-hak manusia. Ya. Apapun yang menjadi milik manusia jangan kau kurangi. Gitu ya. 2 hal itu. Dan inilah yang salah satu
yang memikat hati Ibnu Taimiyah ini untuk membicarakan soal ini. Yang pertama adalah wazinu bil qistosil mustaqim. Ya, beradillah ketika menimbang. Saya penjual beras, Anda pembeli beras. Kita misalkan supaya gampang, beras itu 10.000. Ya. 1 kilonya. 1 kilo. Anda bayar 10.000 tapi saya beri 9 ons. Misalnya gitu ya. Kalau saya, Anda kasih 9.000 saya tidak mau. Padahal nyata-nyata saya beri 9 ons. Gitu ya. Nah, biasanya itu namanya. Tapi Pak Herman bilang nggak ke saya kalau itu 9 ons? Maybe yes, maybe no. Atau paling tidak ketika saya menimbang Anda lihat. Oke. Ya, bahwa timbangan itu belum imbang betul begini. Ya, sudah saya angkat. Oke. Ya. Atau lain-lain lah. Pokoknya Anda lihat itu. Ya. Dan Anda tidak bisa protes. Nah, ini masuk dalam 2 hal tadi itu. Nah, timbanglah dengan adil. Satu lagi, jangan kurangi hak manusia sedikit pun. Biasanya orang mengartikan ini secara dalam pengertian barang saja, tidak dalam pengertian jasa. Oh ya. Ya. Nah, padahal ya Allah itu kan sudah mengatakan bahwa pekerjaan manusia itu di seluruh dunia ini hanya 2. Pekerjaan manusia, yaitu jual beli dan riba. Ya, riba sudah diharamkan, tinggal satu jual beli. Saya jual beli, Anda jual beli, everybody jual beli. Ya, barang dan jasa ya. Ya, 3 jual beli itu, jual beli barang hasilnya laba atau rugi, jual beli tenaga hasilnya upah, dan jual beli manfaat hasilnya sewa. Ya. Nah, kalau Nabi Syuaib mengatakan, Quran mengatakan, timbanglah dengan benar, itu tidak hanya berlaku untuk barang saja. Kalau saya bekerja di kantor X gitu ya, dan sudah peraturannya, jam 8 masuk, jam 4 pulang. Jam 9 saya baru datang, itu saya memberi beras 9 on tadi itu. Minta dibayar penuh, tetapi yang tenaga yang saya jual, saya kurangi. Oh, oke. Dolim itu berarti Pak? Oh iya. Wow, dan berat bisa, itu Pak. Iya, bisa tidak halal. Kita sebagai dosen ini berat itu. Iya, tapi saya tidak. Karena saya tidak pernah terlambat. Nah, gitu Pak ya? Iya, saya terlambat masuk kuliah itu 2 kali. Oh gitu ya? Ya, 1 menit, yang satu lagi 2 menit. Saya ingat itu. Selain itu tidak pernah. Saya sudah datang lebih dulu dari mahasiswa. Oh, oke. Tapi oke lah. Ya. Iya. Begitu pula pulang duluan. Begitu pula bermalas-malasan di musola. Ya, pada jam. Kalau dosen agak beda ya karena jamnya tergantung pada perkuliahan. Ada kantor yang jamnya tergantung pada jam biasa itu. Itu seluruhnya masuk dalam bilangan tadi. Itu harus soal pekerjaan. Ya. Begitu pula jual beli, juga sewa menyewa, juga utang piutang. Ya, dan seterusnya itu semuanya masuk ke sana. Nah, yang kedua ada lagi tentang happiness dulu, Pak. Happiness ya. Happiness itu falah ya. Kemenangan ya. Ya, betul. Kebahagiaan. Ini adalah sebetulnya falah ini kan juga disebutkan dalam Quran berkali-kali. Tetapi lebih utama daripada itu adalah falah ini diteriakkan 5 kali sehari, 10 kali sehari. Ya, sebagai kesimpulan dari semua ajakan. Allahu Akbar, bersyahadat, ya, mari sholat, dan ini adalah ujungnya. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kepada falah. Kepada falah. Ahli ekonomi Islam itu menetapkan al-falah ini sebagai tujuan akhir ekonomi Islam yang mesti dicapai. Ya. Itu karena yang pertama, karena falah itu bisa bermakna dunia dan akhirat satu. Ya. Nomor 2, falah itu muncul dari syukur dan adil. Nomor 2, falah itu kapan tercapai? Barulah falah yang hakiki itu tercapai apabila dicapai melalui 2 jalur ini, syukur dan adil. Ya, kemudian yang ketiga, falah itu ya tadi itu diteriakkan, diumumkan ke seluruh dunia. Gitu ya, tidak putus-putus dari Surabaya sampai ke Surabaya. Ya, dari Surabaya sampai ke sini ya. Sini Maghrib ya 1 jam lagi India. Ya mungkin tidak sampai 1 jam Pak, karena berapa menit beda kota aja udah langsung azannya mulai dan di sisi yang berbeda mungkin azannya waktu maghrib lagi. Terus. Maghrib di sini mungkin subuh di mana kan perlu diingat juga itu. Berhenti. Ya, itu dunia
kepung gelang begini. Oleh Iya, azan. iya. Ya, Nah, baiklah. kita tentu ini Pak tentang happiness nih Pak. Kadang kita yang belajar ekonomi itu selalu di kalau bahasanya Pak Herman dicekoi Pak ya. Dengan bahwa happiness itu adalah material. Ya, ya. Nah, monggo dielaborasi Pak. Alhamdulillah. Kita sama-sama tahu bahwa happiness tidak hanya itu. Betapa banyaknya orang yang kaya raya tetapi tidak bahagia. Betul. Ya, betapa banyaknya orang yang pas-pasan saja tapi bahagia. Mustafa Lutfi Al-Manfaluti dalam kitabnya Al-Majdulin Al-Manfaluti mengatakan, yang penting adalah bahagia. Jika bahagia dicapai dengan uang yang sedikit, maka tidak diperlukan banyak. Utilitasnya menurun mungkin kalau banyak gitu. Iya, malah turun. Jangan lupa bahwa kurva kebahagiaan dengan harta itu berbentuk huruf putar balik. U-turn, U-shape ya, U-shape. Ya, inverse U. Inverse U ya. Inverted U, ya. Gini, jadi pada tahap pertama memang kebahagiaan dan harta U, itu ya. searah. Betul. Tapi Sampai until satu titik tertentu turun. Iya. Itu. Ya, saya mendengar keluhan pemilik bis Akas. Dulu ya almarhum ya. Waktu itu dia punya 400 bis. Ya, sudah tidak pernah ketemu istri, tidak pernah ketemu anak. Pagi-pagi yang diurusi oli, ban. Dan dia nangis itu. Oh gitu ya. Oh iya. Menjadi berharga ketemu istri dengan anak gitu Pak ya. Waktu itu menjadi berharga gitu menjadi berharga dan yang dirindukan dan hilang. Hilang. Iya. Pagi jam 2, jam 3 dia udah ngadang, mana bisku kurang 2 yang belum datang gitu. Ya, itu dia cerita sendiri. Dan katanya ini sungguh penderitaan. Malah menderita gitu. Saya Padahal uangnya banyak gitu ya. Bisnya 400. Iya. Ya, dia mengatakan, saya baca itu. Ini sebuah penderitaan, sebuah beban. Nah, kadang gini Pak. Kita kan belajar di ekonomi itu uang yang kita keluarkan berarti kan harta kita berkurang. Nah, itu kan kadang diterjemahkan sebagai biaya karena uangnya misalnya zakat gitu. Ya, apapun zakat, infak, ya. sedekah gitu kan. Itu kan uangnya berkurang, asetnya berkurang gitu kan. Ya. Biaya dianggap sebagai biaya sehingga yang kemudian justru yang mereka harapkan adalah accumulation of wealth gitu sehingga kebahagiaan itu akan naik. Betul. Padahal dalam kita itu ketika kita bersedekah itu harus timbul unsur happiness-nya gitu kan Pak. Ya? Tidak hanya dalam kita ya, bahkan dalam kehidupan nyata siapa saja. Gitu ya. Seharusnya itu ini ya, salah satu gejala yang oleh WHO disebut sebagai kesehatan paripurna. Itulah ketika orang merasa bahwa happiness comes by giving more than by being given. Wah, keren itu. Ya. Keren by Gimana giving. itu terjemahannya itu? Kebahagiaan itu dicapai ketika memberikan sesuatu pada orang lain bukan karena menerima sesuatu. Bukan, tapi lebih dari ketika Lebih dari. more than by being given. Ya, lebih daripada ketika kita menerima. Ya. Islam itu sebetulnya mengajari orang untuk memiliki kesehatan mental. Tapi itu nggak ada di textbook ekonomi, Pak. It is not. It is not. Ini harus diperhatikan ini. Siapa yang belajar ekonomi ya kayak gini ini nggak ada. Gitu. Maka itu Marshall Samuelson itu perlu masuk Islam. Nggak tahu dia. Nggak tahu. Ya. Kita ini sebenarnya oleh Allah dirancang supaya menjadi manusia yang sehat mental. Betul. Dengan infak sedekah, dengan apa itu namanya program redistribusi Islam itu kan 16. Ya. Iya. Beberapa wajib, beberapa tidak wajib. Iya. Yang wajib ya zakat. Iya. Ya. Setengah wajib adalah menjamu tamu. Iya. Misalnya itu redistribusi. Iya. But something that I have had, ya, sesuatu yang telah saya punya, saya berikan kepada orang lain for free. Iya. Ya, entah namanya wakaf, hadiah. Iya, betul. Dan 16 itu. Luar biasanya ini ya. Ya, nah itu sebetulnya kita diajari untuk memiliki mental sehat. Menurut kriteria WHO, ya, kesehatan mental itu cirinya itu. Iya. Happiness comes by giving more than by being given. Oke, sekarang kita lanjutkan Pak. Al-Ghazali and others melihat bahwa the purpose of Syariah is achievement and realizations of the very benefit of man on earth. Namun nggak dielaborasi Pak. Sebetulnya Imam Ghazali itu, Imam Ghazali itulah yang lebih dahulu daripada dua imam yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ibnu Taimiyah dan yang sebelumnya tadi. Satibi. Satibi. Ya, Imam Ghazali lebih dahulu. Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan falah tadi itu ya. Itu
Adil ya, adil. Justice. Ya. Adil, kemudian Imam Syatibi bin Falah itu sebetulnya dia menyimpulkan saja dari uraian Imam Ghazali. Imam Ghazali itu yang lebih dahulu menyampaikan bahwa the purpose of Syariah to put in one word gitu ya. Itu. Karena nanti dia akan dielaborasi bahwa tujuan Allah membuat syariah itu tidak hanya itu. Itu adalah tujuan, sedangkan alatnya itu akan yang nantinya akan menjadi 5. al-maqasidul khams itu, tujuan yang 5. Ya. Mengapa Allah membuat masjid? Sebetulnya itu adalah sumber yang diambil oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Syatibi. Achievement realization a very benefit of man on earth ya. Jadi the very benefit, apa sih sebetulnya the benefit of man on earth itu? Ya, sebetulnya apa? Tuh. Yang Ghazali sebelum itu beliau mengatakan lebih dulu bahwa bisnis itu fardu kifayah. Ya. Produksi itu fardu kifayah. Lebih dahulu beliau mengatakan itu. Satu. Nomor 2, bahwa sebutir gandum yang kamu makan itu melibatkan ribuan orang. Ya. Ya. Ya petani, supplier. Petani, supplier, tukang korah-korah, tukang ya. Enggak karu-karuan. Ya. Kalau masaknya pakai kayu gitu ya, juga pencari kayu. Iya. Gitu ya. Atau kalau minyak ya. Atau yang nanam juga kan, yang nanam pohon. Just one grain ya, satu sebutir gandum yang kamu makan. Itu satu. Ya, hal-hal seperti itu dengan Imam Ghazali. Ya. Lalu, puncak daripada itu semuanya, Imam Ghazali mengatakan bahwa laba dunia itu penting, tapi harus disertai dengan pencapaian laba akhirat. Otherwise, it will be nothing. Itu, ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Ya. Laba akhirat lebih penting. Menginginkan laba dunia saja tidak akan mendatangkan apa-apa di dalam hati ini kecuali risau. Ya. Uang, harta, emas, perak itu saja yang dipikirkan tanpa memikirkan apa-apa yang lain. Ya. Hanya melihat laba tanpa melihat proses. Kata orang ya, seperti orang main tenis yang matanya hanya tertuju kepada scoreboard, scoreboard tanpa melihat bola. Tanpa melihat bola. Ini, mainnya gitu aja. Ya. Karena terus dia hanya ingin itu. Output ya, lihat output aja. No proses. Ya, the very benefit of man itu yang dimaksudkan Ghazali antara lain adalah bahwa satu, output tidak akan ada kalau tanpa proses. Satu, dan nomor 2, agama ini adalah agama proses, bukan agama output. Agama proses, ini penting nih. Maka itu Allah tuh mengatakan orang yang baik itu siapa? Beriman dan beramal soleh. Dan bukan orang yang sukses, bukan. Tidak ada nomor 3-nya ini. Ya. Beramal, berusaha. Ya, hasilnya urusan lain. Ya. Itu proses itu ya. Oke, kita lanjut Pak. Nah, di dalam slide selanjutnya yang Pak Herman tulis di sini adalah al-masalih. Masalih ya. Ada muktabaroh ya. Jadi begini. Jelaskan Pak. Ya. Sebetulnya ya 5 maqasidul khams ya. 5 prevention of 5 elemen lah. Elemen ya, itu 5 itu ya. Yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Ya. Kelima-limanya itu kan gini tuh rumusannya itu. Manusia itu ada 2 hal yang perlu dipenuhi manusia itu, yaitu kebutuhan dan keinginan. Butuh dan ingin, need and want. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 216 bahwa kebutuhanlah yang penting, bukan keinginan. Betul. Ya. Para ahli ekonomi Islam kemudian merumuskan keinginan itu, kebutuhan harus dipenuhi, keinginan dikendalikan. Gitu ya. Nah, sekarang apa bedanya? Bagaimana kita melihat? Katakanlah yang saya beli ini kebutuhan atau keinginan. Gitu ya. Jawabannya adalah, itu adalah kebutuhan apabila mendatangkan maslahah. Terus kapan dia mendatangkan maslahah? Jawabannya adalah apabila terpenuhi. Masuk ke salah satu dari 5 tadi itu. Misalnya bayar SPP, udah jelas itu untuk an-nasl,
keturunan ya Intelek, dan akal. Intelek Ya. ya. Gitu. Kalau gitu PRSPP itu jelas kebutuhan. Misalnya gitu ya. Ya. Wis, itu gampangannya Kita demikian. lapar makan gitu ya. Itulah yang mendorong Fahim Khan kemudian mengatakan bahwa apa saja yang menopang terpenuhnya salah satu atau lebih dari kelima ini adalah kebutuhan. Kebutuhan. Adalah maslahah dan karena itu merupakan kebutuhan. Ya. But we must be very careful Cautious ya. ya about this. Kita harus berhati-hati betul tentang masalah ini. Asal mendatangkan maslahah berarti itulah kebutuhan. Gitu ya. What is maslahah? Nah, hati-hati. Karena maslahah itu ada 3. Ya, maslahah muktabaroh, maslahah mulghot, dan maslahah mursalah. Ya. Ada 3. Masalah yang pertama masalah muktabaroh. Itu adalah masalah yang diiyakan, dibenarkan oleh pembuat syariat. Yaitu Allah. Ya. Makan menjadi kenyang, itu maslahah. Ya, belajar menjadi pinter, itu maslahah. Sunatullah. Masalah muktabaroh. Ya. Berjudi dan jadi kaya, itu juga maslahah. Tapi maslahah mulghot tertolak. Maslahah tertolak. Ya, itu masalah mulghot yang kedua itu. Ya, yang masalah mulghot ini sama sekali tidak boleh diperhitungkan. Tidak boleh dilakukan. Tidak boleh kan, dan ketika kita mencari sesuatu, kita tidak boleh mengikutsertakan itu ke dalam tujuan. Sebagai opsi tidak boleh sebagai opsi. Tidak masuk. Ya. Masalah itu ada 3. Satu adalah muktabaroh yang diiyakan oleh pembuat syariat. Ya, yang satu lagi mulghot itu yang ditidakkan oleh pembuat syariat. Ya, Nabi mengatakan al-halal bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas dan haram itu jelas. Ya, udah ada aturannya. Ya, kemudian yang ketiga masalah mursalat ini masih boleh. Masalah mursalat ini pertama kali dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas, ya, gurunya Imam Syafi'i, yang mempopulerkan masalah mursalat. Apa itu? Kebaikan yang didiamkan oleh pembuat syariat. Oke. Ya, kalau klasik ya, masalah klasik ya, membukukan Quran. Tidak ada perintah dari Nabi. Ya, tapi itu kebaikan yang disepakati para sahabat. Terus dibikinlah Quran seperti yang kita lihat sekarang. Kalau kita mau melihat pada zaman sekarang ini, ya something, ya sesuatu yang tidak ada di dalam kitab suci, ya, tetapi memenuhi kriteria Islam tentang kejujuran, keadilan, lurus, ya, itu. Nah, dari situ para ulama lalu merumuskan banyak sekali transaksi ekonomi yang basisnya adalah masalah mursalat. Sebelum itu ya, sebelum mencapai itu ya, masalah mursalat yang sudah kita jalani pada zaman modern ini, surat nikah itu tidak ada dalam Nabi. Ya, buku nikah maksudnya. Buku nikah. Semua orang catatan sipil. Semua orang menganggap itu baik. Iya. Ya, dan memerlukan. Gitu ya. Misalnya gitu ya. Kemudian pencatatan hewan kurban. Pengorganisasian hewan kurban gitu ya. Ada panitia dan sebagainya gitu ya. Yang tidak dikenal di zaman Nabi. Dan tidak disuruh kita. Tapi bukan berarti dilarang kan. Karena kebaikannya. Karena memberikan kebaikan. Ya, 4 nilai dasar Islam ya. Jujur, adil, seimbang. Dan maslahah. Ya, itu. Ya. Maka disepakati. Gitu ya. Nah, yang paling baru yang sudah klasik tadi membaca Quran, memanjangkan azan, ya. Dan sebagainya itu. Kemudian yang mungkin agak lanjut waktunya itu seperti buku nikah dan sebagainya. Yang terakhir, transaksi ekonomi itu hampir seluruhnya berjalan dengan apa itu? Masalah mursalah. Itu. Kalau mudharabah misalnya gitu ya. Itu memang oke. Di zaman Nabi pun ada, Nabi praktekkan gitu ya. Tapi deposito bagaimana? Ya. Misalnya ya. Nah, itu masalah mursalah. Ya. Karena dulu nggak ada gitu ya. Dulu nggak ada. Masalah. Ya. Kayak kita bicara rank. Daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Itu kan kalau yang umum kan kita bicara tentang primer, sekunder, tersier gitu kan Pak ya. Enggak elaborasinya Pak? Kita punya 2
timbangan ini juga timbangan ya untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Terutama sekali ketika berutang. Baru terasa ketika sebetulnya ini menyangkut segala macam sisi kehidupan kita, tetapi akan sangat terasa ketika berutang. Kita berutang. Ya, utang yang benar itu adalah utang yang disebut genuine debt. Genuine debt. Ya, genuine debt itu adalah hutang asli, hutang murni gitu ya. Maksudnya itu hutang karena terdesak, hutang karena kebutuhan primer. Konsumsi. Tidak. Kebutuhan Primer. mendesak dan itu basic need. Iya, basic needs. Iya. Basic needs, ya. Dan basic needs ini artinya dua. Gitu ya. Satu adalah kebutuhan primer, satu lagi adalah daruriyat. Dibedakan primer dengan daruriyat. Iya. Karena primer itu isinya 5, yaitu apa? Yang primer itu. Sandang, papan, pangan dulu. pakan. Yang paling penting apa? Makan. Makan kan? Iya. Makan dulu ya. Iya. Pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan. Iya. 5 ini. Primer. Nah, yang ditunjuk adalah langsung objek. Materi. Objeknya ada makanan, rumah gitu ya. Iya. Nah, materi maksudnya. Kali ini kriteria. Oh ya, kriteria. Ya, yaitu mal, hifduddin, hifdun nafas, hifdun akal, nasal dan mal. Tuh. Kedua-duanya ini bareng kita analisis dalam menganalisis kebutuhan. Gitu ya. Tadi saya bilang baru terasa sebetulnya ini berlaku di segala bidang, tapi baru terasa sangat terasa kalau kita berhutang. Karena hutang itu ada aturannya, genuine debt. Jadi utang HP, utang untuk beli HP, beli kulkas, beli televisi ya, itu bukan dilarang, tetapi tidak ada contohnya gitu aja. Nabi itu utang untuk kurma. Ya itu untuk basic need. Basic, sangat basic ya. Without this, ya, life will be threatened, terancam kehidupan. Ya, kebutuhan primer itu sifatnya begitu. Ya, kriterianya itu adalah kalau itu tidak dilakukan maka terancam. Ini juga yang daruriyat ini. Sama berarti dong. Antara primer dengan daruriyat. Lihat aja, hifduddin tidak ada di sini. Oh iya, karena kan ini kan cara pandang kan. Ini yang bukan cara pandang sebenarnya, tapi ini adalah objek, yang ini kriteria. Ya. Gitu. Ya boleh aja dianggap sama, tetapi tidak berarti bahwa ini 5 ya. Lantas pangan itu sama dengan apa? Hifduddin misalnya enggak begitu. Ya. Ya. Jadi sebetulnya lebih kalau kita ngelihat ya yang daruriyat tadi ya, itu ketika tidak dilaksanakan maka akan terancam ya. Ya. Terancam itu kita definisikan, terancam nyawa. Tidak hanya itu, ya bahkan Imam Syatibi ketika menerangkan ini, ya itu mengatakan masyarakat terancam, negara terancam. Gitu. Jadi bukan hanya pribadi. Ya artinya kalau basic needs itu pribadi. Betul. Misalnya yang maksud yang terancam tadi Pak, itu ketika misalnya ya kita bicara tentang perlindungan terhadap agama gitu. Kita kalau misalnya mendirikan masjid, tentu dengan mendirikan masjid kita bisa sholat dan itulah perlindungan kita terhadap agama kita. Ketika kemudian masjid tidak didirikan atau mungkin dirobohkan oleh pihak yang tidak ini gitu ya, itu berarti kita tidak bisa terancam. Iya. Ya, betul. Ya, artinya kan terancam itu dalam makna bahwa tidak hanya konotasinya selalu akan mati gitu kan. Oh, tidak. Karena tadi kan dikatakan dengan makan itu kan kalau tidak makan maka mati ya, iya gitu kan. Itu apa itu namanya pemisahan penggolongan primer, sekunder, tersier itu. Ya, jadi terancam tidak bisa melindungi 5 makosid ini kan ya. Terancam tidak bisa melindungi agama, terancam tidak bisa melindungi intelek gitu kan Pak ya. Terancam tidak bisa melindungi nyawa, kalau cuma jiwa. Begitu, itu sama saja dengan yang sebelah ini. Yang dimaksud adalah keberadaan manusia atau masyarakat atau aturan hidupnya bisa terancam. Orang akan menjadi liar, orang akan menjadi binatang. Jadi kenyang semua kalau dari sisi kenyang ya, kenyang semua. Tapi agama enggak ada, gitu ya. Orang menjadi binatang semua. Oke. Orang kenyang semua. Ya, maksud saya tadi yang Pak Herman mengatakan terancam.
Ya, iya. Boleh nggak kemudian kita arahkan bahwa terancam ini adalah tidak bisa terlaksananya perlindungan terhadap 5 maqasid ini? Ya dan tidak, karena begini, ya, karena begini. Setiap tindakan setiap tindakan yang diarahkan untuk menjaga kelima-limanya, Iya. ya, Iya. itu adalah kebutuhan. Satu. Berarti Sisi itu lain, karena daruriyat kan? ya, setiap kelima-limanya, Ya. daruriyat, ya, daruriyat ada Daruriyat 5 saja, isinya, iya, ya. iya. Ada 5 dia. Betul. Setiap tindakan yang diarahkan untuk mencegah kerusakan kelima-limanya juga kebutuhan. Jadi Mencegah kerusakan. hilangnya. Ya. Iya. Itu maka gampangannya begini kalau ambil contohnya tadi. Ya, merobohkan masjid. Iya. Kalau tindakan orang Iya. untuk mencegah Mencegah orang itu, merobohkan itu juga daruriyat. Kebutuhan. Iya. Betul. Gitu. Ya. Ya, ya, ya. Nah, ini penting sekali nih, Pak.